Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febi Dwi Irianti dari Prodi Administrasi Bisnis Malang. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pembauran pemasaran. Oke, next slide. Di slide yang pertama, saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Jadi, segmentasi pasar adalah proses pengelompokan target pelanggan kita menjadi kelompok-kelompok segmentasi berbeda dengan faktor pengelompokan tertentu. Kemudian, pelanggan-pelanggan yang memiliki karakteristik-karakteristik tertentu akan berada dalam satu kelompok. Dan, bagaimana sih cara menentukan segmentasi pasar itu? Yang pertama, ada segmentasi lokasi. Tipe segmentasi lokasi ini mungkin paling banyak diaplikasikan di Indonesia. Contohnya saja jika target utama adalah negara Indonesia, maka perusahaan biasanya akan membangun perusahaan yang lokasinya berada di Indonesia. Dengan tujuan utamanya adalah agar lebih dekat pada konsumen, sehingga pengeluaran biaya semua bisa ditekankan lebih murah. Yang kedua ada segmentasi waktu. Segmentasi waktu ini memang lebih jarang digunakan, tetapi biasanya pada waktu-waktu tertentu, segmentasi ini bisa diterapkan. Contohnya saja, jasa fotografi akan dilakukan saat musim wisuda. Yang ketiga, ada segmentasi harga. Dengan menggunakan segmentasi harga, kita dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen kita yang sudah pastinya berbeda ya teman-teman. Yang keempat ada segmentasi demografi. Faktor jenis kelamin, usia, dan penghasilan merupakan variabel yang paling banyak digunakan pada segmentasi demografi. Karena bisa jadi produk yang dijual hanya cocok untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sudah pasti berbeda. Yang kelima ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam respon tren dan stimulasi produk. Data segmentasi ini sulit ditentukan ke dalam kelompok-kelompok karena biasanya memiliki anomali yang cukup besar. Kemudian, yang keenam ada segmentasi sosial budaya. Segmentasi sosial budaya lebih memperhatikan variabel pola sosial dan budaya konsumen. Contohnya saja, data yang dianalisis dapat berubah kelas sosial, suku, norma masyarakat, maupun dalam lingkup pasar dan daur hidup komunitas. Oke, next slide. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri segmentasi pasar. Yang pertama ada terukur. Segmentasi pasar dapat diukur dengan tingkat tertentu. Semua hasil penelitian dapat dianalisis data juga harus dibuktikan dengan data yang terukur dan akurat. Yang kedua ada terjangkau. Segmentasi efektif adalah menghilangkan dinding antara produk dengan konsumen. Produk secara jelas dapat dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, berpengaruh. Maksudnya, dalam proses segmentasi juga harus mempengaruhi bisnis, misalnya memberi keuntungan dan juga berpengaruh terhadap perubahan proses. Yang keempat, dapat dibedakan. Maksudnya adalah segmentasi pasar yang efektif adalah setiap elemen dalam segmentasi dapat dibedakan secara jelas. Yang terakhir, realistis. Maksudnya adalah segmentasi yang efektif juga dapat merealisasikan atau dapat mewujudkan rencana bisnis kita. Oke, next slide. Oke teman-teman, di slide yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penetapan target pasar. Penetapan target pasar adalah kegiatan menilai serta memilih satu atau lebih segmen yang akan diambil oleh perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar,
mana yang akan diambil, maka langkah pertama adalah menghitung dan menilai potensi laba dari tiap segmen yang telah ditentukan. Kemudian tujuan target pasar. Yang pertama ada mencapai target pasar yang dituju, yang kedua mencapai kuantitas barang, yang ketiga mencapai kualitas barang, yang keempat ada strategi target pasar. Oke, next slide. Oke teman-teman, di slide ini kita akan menjelaskan tentang positioning. Dilansir dari buku Marketing Manajemen tahun 2016 karya Philip Kotler dan Kevin Linkletter, positioning adalah strategi untuk merancang penawaran dan membentuk citra perusahaan agar bisa memperoleh tempat khusus dalam benak konsumen. Positioning juga bisa diartikan sebagai strategi untuk menciptakan citra perusahaan dan produknya di benak konsumen, baik itu konsumen individu, perusahaan, maupun pemerintah. Kemudian, aspek-aspek dalam positioning. Yang pertama ada brand positioning. Yang dimaksud dengan brand positioning adalah dalam strategi positioning, mewajibkan seorang pemasar untuk mendefinisikan dan mengkomunikasikan persamaan dan perbedaan antara brand perusahaan dan pesaingnya. Karena hal tersebut wajib dilakukan guna membangun brand yang kuat serta agar terhindar dari jebakan komoditas. Yang kedua, ada produk positioning. Maksudnya adalah keputusan seorang pemasar untuk mencapai citra merek tertentu yang terkait dengan persaingan dalam suatu segmen pasar. Produk positioning juga menjelaskan brand image secara eksplisit dan posisi produk dalam persaingan. Yang ketiga, ada produk repositioning. Produk repositioning tersebut merujuk pada keputusan yang sengaja dibuat untuk mengubah cara pandang konsumen terhadap suatu produk secara signifikan. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.